Hai guys, ketemu lagi di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better. Barengan sama saya Danis Kirana, dan kali ini saya sudah barengan sama satu kawan saya yang udah siap untuk sharing bareng kita semua hari ini. Hai Winda Carmelita. Halo Mbak Danis. Aduh, suaranya. Suara ibu-ibu ini. Oh, settingannya gitu. Iya. Kalau agak dibuat kecil jadi anak kecil bisa gitu. Nggak bisa sih. Oh, jadi bisa kurang loh, gitu. bisa loh. Kalau ini suara ibu-ibu PKK. Oh gitu ya. Udah ada ini ya, udah ada settingannya ya. Boleh. Winda apa kabar? Kabar baik Mbak Danis. Udah apa yang bikin kamu happy hari ini? Happy hari ini karena bisa bangun pagi. Gak semua orang punya privilege itu loh ya. Betul. Bener gak sih? Bisa bangun pagi terus nggak keburu-buru jadinya. Jaga mood lah intinya. Oke, Winda Carmelita, dia adalah seorang penulis, dia juga adalah seorang pekerja kreatif. Nah, kita akan ngobrol banyak hal yang seru dan barangkali teman-teman juga lagi mengalami hal yang sama. Mungkin beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain juga. Nah Winda, tapi sebelumnya saya mau ngasih games dulu, boleh ya? Boleh. Apa nih aku deg-degan Mbak? Ini gamesnya games setelah haji ya. Games setelah haji ya, cuman jawab pertanyaan tapi dengan cara jawab cepat. Oke. Are you ready? I'm ready. Oke, Winda, pertanyaan pertama, makanan favorit kamu? Gado-gado. Oke, cita-cita pas kecil? Pramugari. Kenapa kamu kok jadi pramugari? Karena pikirannya sederhana sih dulu. Oke. Pengen kayak keren gitu loh Mbak. Sosok pramugari kalau di majalah-majalah itu kan kayak Wow gitu ya. wanita dewasa banget. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kamu mengidolakan siapa? Aduh nggak bisa cepet ini. Bentar. Harus cepat. Mengidolakan. Kayak aku nggak pernah ada idola deh Mbak. Ya Pak Aji, saya mengidolakan diri saya sendiri. Iya. Apa kan? Soalnya banyak hal yang saya sukai dan selalu ada orang-orang yang keren di bidangnya gitu. Jadi banyak ya yang diidolain juga banyak termasuk diri sendiri. Oke, suka jalan-jalan kemana Win? Kan sekarang lagi sering jalan juga kan? Iya. Ke kota-kota aja sih aku sukanya. Urban traveling kali ya. Oke. Itu udah lama. Kalau dulu sih sukanya kayak kalau pergi keluar kota sendiri misalnya atau habis kerjaan ada liputan tuh ya menyempatkan diri untuk jalan-jalan aja sendirian gitu, keliling-keliling, pengen tahu, lihat gedung lah, lihat makanan lah gitu. Itu seperti kegiatan rutin atau rilis aja buat ya mengisi waktu luang juga atau kayak gimana? Kalau sekarang itu lebih suka jalan-jalan untuk satu olahraga. Oke. Olahraga paling murah, paling gampang ya jalan Iya, kaki. Terus kalau jalan sendiri itu suka kayak waktuku sendiri kayak me time-ku sendiri ya? gitu. Kayak healingku kalau misalnya aku sumpek di rumah aja gitu habis kerja tuh pengen jalan-jalan sendiri. Makanya biasanya kota-kota aja sih yang paling gampang dijangkau. Alright. Pertanyaan terakhir, pilih salah satu. Musik atau nulis? Nulis. Oke. Yeay, udah selesai. Maafkan teman-temanku musik. Kan ini ngomongnya biasanya sesuatu yang kalau dijawab cepat itu adalah sesuatu yang memang benar-benar dari hati. Iya. Benar gak sih? Win, ini langsung ke pertanyaan inti karena memang ini yang jadi topik obrolan kita hari ini. Kamu kan dulu sempat bekerja di sebuah perusahaan nasional media yang besar, terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk cabut dari situ. Apa sih yang bikin kamu, keputusan apa sih kok bisa tiba-tiba aku selesai deh gitu? Kalau waktu itu sih sebetulnya keputusannya adalah aku kerja di media itu bukan pekerjaan pertamaku sebetulnya. Oh gitu. Jadi sebelumnya aku sudah pernah kerja di startup waktu masih kuliah gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di pekerjaan yang pertama karena harus segera menyelesaikan kuliah. Itu ya Mbak, klasik sekali ya. Tuntutan itu ya. Tuntutan. Soalnya kalau kata orang tua dulu udah enak kerja, udah punya duit biasanya lupa kuliahnya kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku mengalah gitu ya tanda kutip karena waktu itu papaku yang membiayai ya kan itu kan pensiun. Jadi aku mikirnya nggak bisa lama-lama kuliah, jadi aku harus segera move gitu ke langkah selanjutnya adalah dengan lulus gitu supaya bisa kerja gitu kan. Cari kerja lagi maksudnya itu. Terus akhirnya aku masuk di media itu kerja selama 5 tahun. Selama 5 tahun sudah menurutku di tempat itu aku sudah cukup banyak belajar dalam artian tuh selama 5 tahun udah banyak hal yang aku dapatkan di situ dan aku memutuskan untuk resign karena aku rasa aku sudah cukup
belajarnya di situ, aku harus belajar dari tempat lain gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nyesel nggak? Enggak. To be honest, ya? not at all. Oke. Gitu. Karena memang itu udah jadi keputusan besar, maksudnya udah dari hati ya udah diputuskan kayak gitu. Ada nggak pro kontra di kanan kiri kayak sayang banget, biasanya kan gitu kan. Udah kerja lama terus di perusahaan juga udah bagus banget terus sayang banget kamu keluar, kok gak diterusin aja gitu. Ada nggak yang kalau gitu? aku kurang tahu ya kalau yang lain-lainnya, tapi as long as waktu itu aku menceritakan ke beberapa teman dekatku, ke orang tuaku pasti, terus ke saudaraku dan orang-orang yang aku berelasi baik di luar pekerjaan aja gitu ya. Itu mereka semua tidak menyayangkan. Kenapa? Karena waktu itu mereka malah kasih selamat. Selamat ya udah lulus gitu. Itu hal yang aneh gitu Mbak menurutku, karena semua orang yang aku tahu waktu itu, beberapa temanku yang juga udah resign tuh kayak duh eman lapo sih metu kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang waktu itu aku dapatkan itu tuh mereka malah congrats ya sudah lulus, berarti udah siap ke langkah berikutnya. Aku juga nggak tahu kenapa mereka berpendapat seperti itu gitu. Oke, jadi sampai sekarang pun masih tetap nulis, di kerjaan yang lama kan juga nulis ya kan? Terus di sekarang saat ini juga memutuskan untuk menjadi seorang freelancer atau kamu juga bekerja lagi di perusahaan yang baru atau kayak gimana? Lebih ke freelancer sih sekarang, masih nulis juga gitu. Tapi mungkin kalau dulu kan cuma nulis artikel gitu kan. Sekarang semenjak aku resign, mungkin juga karena waktu itu tuntutan kalau udah nggak ikut perusahaan kan kita harus pintar cari duit sendiri, karena nggak ada yang bisa kasih kita uang bulanan yang benar-benar exact kayak jumlahnya gaji kayak dulu gitu kan. Lah sementara saya kan di rumah kan breadwinner ya Mbak ya gitu, jadi harus mikir terus gimana caranya supaya saya dapat penghasilan. Gak cuman mungkin ambisius ya, gak cuman cukup buat hari ini atau hari besok atau bulan ini, tapi saya juga pengen punya tabungan, pengen punya impian-impian gitulah istilahnya gitu. Jadi aku harus belajar yang lain gitu loh, turunan dari menulis artikel aja kayak gitu. Tapi emang suka nulis mulai dari kecil atau barusan karena aku adalah anak komunikasi by the way. Ini satu alma mater ya, benar. Nah emang mulai suka nulis sejak kapan Winda? Aku sejak SD itu udah nulis Mbak. Oh ya? Kamu ngirim kemana? Ke Bobo, Mentari gitu kan? Jadi aku coba untuk nulis gitu karena di rumah waktu itu ada komputer DOS ya waktu itu ya. Ya pokoknya masih komputernya tuh tumpuk gitu kan. Itu di rumah yang pakai itu kan papa dan kakakku gitu. Terus namanya anak kecil ya pengen tahu gitu kan. Pengen ketik gitu. Tapi diperbolehkan gitu loh sama papa gitu. Ketik-ketik akhirnya aku tuh waktu kayaknya kelas 2 SD itu karena suka baca dari kecil ya. Jadi kayak umur 4 tahun 3,5 itu udah bisa baca gitu loh. Jadi dari situ aku kan banyak baca apapun gitu, entah komik atau tapi bukan komik Jepang. Waktu itu di rumah tuh yang juga banyak tuh kayak Tintin kayak gitu-gitu kan. Gitu. Terus aku mencoba untuk pengen ngarang cerita dulu kalau ngomong, bukan nulis kan kita nggak ngerti ya, pengen ngarang cerita gitu. Jadi ketik gitu terus di print sama papaku gitu. Tapi sayangnya tuh hilang, aku nyariin lagi mana itu filenya. Jadi kayak di print di kertas itu terus sampai keterusan terus kelas 5 atau kelas 4 ya. Nyoba ngirim cerita, udah mulai kayak ke Bobo gitu. Tapi ya enggak dimuat gitu loh. Yang penting kirim dulu kan. Berani dulu, bener gak sih? Iya bener. Kan terus dari situ kayak mulai juga di sekolah kelas 5 itu ada mading. Di sebelah kelasku. SD ya berarti? SD. Itu nggak pernah ada isinya. Jadi itu kayak mungkin papan gitu. Aja, iya, papan pengumuman betul. Yang ada geretan kacanya tuh loh Mbak. Tuh, terus aku bilang ke guruku waktu itu namanya Bu Uti gitu. Bu saya tuh pengen ngisi, boleh saya hias gitu. Diperbolehkan. Nah akhirnya saya tuh nyalin dari ini Bobo, kayak apalah misalnya kayak tahukah kamu apa itu ya, aku salin, aku tulisin, aku gambar, aku apa aja, aku kasih ke guruku dulu waktu itu. Itu kamu sendiri Win inisiasinya? Iya. Jadi emang kayak kecil-kecil pengangguran. Kecil-kecil sok sibuk. Biasanya anak SD itu kan kerjaannya main, terus kan nggak mau ribetkan diri dengan sesuatu yang menurut dia ribet gitu kan. Ini nulis, dia mengajukan diri loh.
Terus diapresiasi sama guru waktu itu. Boleh, dan akhirnya ada beberapa temen tuh juga ikut-ikutan nulis gitu. Real influencers SD berarti dari SD ya nggak sih Win? Mungkin karena waktu itu kan kayak gitu seneng ya waktu masih kecil. Karena jujur waktu kecil tuh kan aku nggak bisa gambar kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak aku nih kok nggak bisa apa-apa sih, aku mikirnya kayak gitu. Ini nggak bisa pelajaran mungkin ya. Pelajaran sosial, aku gitu. kurang pinter di kayak matematika gitu tuh ya. kurang. Tapi kalau suruh nulis memang dari kecil tuh suka gitu ya. Taunya namanya ngarang cerita itulah kita taunya. Lucu ya Win ya. Terus itu beranjak terus, jalan terus sampai SMP, SMA. Jadi kamu baru nemu bahwa aku tuh suka banget sama nulis itu mulai kapan? Kayak baru ngeh gitu. Mulai SMP sebetulnya. Karena SMP juga aku ikut mading lanjut gitu kan. Sesuatu yang aku suka itu adalah waktu itu ada lomba mading gitu. Dan aku sangat suka mengerjakan itu. Lomba mading tingkat SMP atau tingkat SMP dulu waktu itu ikut ke madingnya Deteksi ya Surabaya, kan ada lomba mading itu kan. Iya, wow. Ya itu sama temanku jadi konsep ini harus bisa nyala-nyala nih pakai LED ya. Kita dengan keterbatasan waktu itu kan di sekolah ada pelajaran elektro. Iya. Kita mencoba untuk ini harus dipasang iki iso nyala kayak gitu. Jadi nyala-nyala. Waktu itu menang, aku lupa sih menang apa enggak ya. Pokoknya happy aja ngerjain itu gitu. Sampai 3 tahun. Jadi selain aku ngeband waktu itu SMP udah mulai ngeband juga udah ya. Ngeband. Kegiatanku kayaknya selama sekolah itu cuman itu deh Mbak. Ngeband mading. Tapi itu yang ngasilin duit loh Win. Iya, ternyata di masa tua ada uangnya. Iya, ada duitnya, benar enggak sih? Betul. Oke, SMA juga lanjut lagi nulis lagi gitu. SMA ya lanjut. Terus masuk kelas bahasa dulu. Oh, akhirnya masuk kelas bahasa. Iya. Berarti masuk komunikasi juga karena untuk ngelanjutin nulis atau apa? Kalau masuk komunikasi itu waktu itu gini, sebetulnya pengennya sastra Indonesia. Oh. Tapi karena waktu itu ya sempat ngobrol gitu kelas sama guru sastra, dia menyarankan untuk kalau kamu saran gurunya ya untuk lebih baik masuk ke kayak komunikasi sosial gitu supaya lebih bisa tulisanmu tuh lebih bisa apa ya berwarna gitulah, humaniora punya gitu. Guru kayak gitu. Iya betul. Benar-benar tahu karakter nih ya, nih anak nih potensinya di sini diarahin masuk kemana gitu. Oke. Akhirnya kamu memutuskan masuk di komunikasi. Okay. Komunikasi. Itu pilihan pertama emang komunikasi. Pilihan pertama sih. Sebetulnya waktu itu agak bimbang ya karena kepengen masuk ilmu politik waktu itu di Brawijaya kan baru angkatanku kalau nggak salah ilmu politik gitu ya. Iya. Jadi kayak masuk ilmu politik enggak ya? Okay. Jadi waktu itu kita kan di warnet ya Mbak ya, kan belum ada. Jadi kalau daftar tuh kan di warnet kan. Itu sampai keringet dingin telepon papa aku gitu. Ini aku daftar apa ya? Mau yang pilihan pertama mana gitu. Terus akhirnya aku pikir wes nggak apa-apa wes aku nggak pakai pilihan kedua, aku komunikasi aja. Wow. Itu aja wes itu. Yakin ya? Ya yakin sambil dredeg kalau nggak diterima ya aku sekolah di mana kayak gitu kan. Tapi sempat ada ini gak sih kayak habis SMA aku harus kuliah atau aku memutuskan langsung kerja deh biar lebih implementatif tulisanku nih. Waktu itu mikirnya kuliah sih itu. Ya. Tapi namanya anak yang pengen kerja juga ya Mbak ya. Jadi sambil kuliah waktu itu sempat ada kesempatan untuk bisa kerja, nulis juga gitu. Tapi kalau misalnya dilihat ya mulai dari kamu di SMA terus pekerjaan pertama juga nulis. Di startup itu sosmed manager. Oke, sosmed manager baru masuk yang kedua di nulis ya. Dinulis. Terus sekarang memutuskan menjadi seorang freelancer ya, kenapa nggak sosmed manager lagi? Kenapa harus memutuskan ke tulisan gitu? Karena itu perjalanan panjang juga mikirnya ya, dan juga ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Kalau saya merasa tuh kalau ketika saya di sosmed itu saya udah nggak bisa ngejar. Oke. Tuh, dulu ketika di pekerjaannya sebelumnya saya sempat pegang di sosmed juga selama setahun. Kemudian saya akhirnya di community manager pindah sambil tetap nulis. Nah selama jeda itu tuh saya nggak belajar tentang sosmed. Padahal sosmed itu ibaratnya kita seminggu aja udah banyak yang berubah. Iya betul. Entah toolsnya, entah apapun lah gitu. Kayak kok kayaknya nggak nutut ya ngejar itu gitu. Dan aku berpikir untuk lebih baik aku fokus dengan apa yang orang selama ini tahu aku tuh siapa. Kayak Winda nulis ya berarti aku nulis dan mengerjakan turunannya menulis kayak gitu. Sudah ada
labelisasi ya. Oke, ini penasaran banget. Soalnya di sini Winda juga ada keputusan besar keluar dari perusahaan yang besar juga untuk menjadi Winda yang sekarang. Dan beberapa hal juga bakal kita kupas habis yang satu ini. Welcome back, dan saya udah penasaran banget ceritanya Winda ini sebenarnya banyak. Jadi memang Winda ini adalah adik tingkat ya, Win ya. Kita tuh banyak banget bergaul dulu. Iya. Terus mungkin karena kesibukan masing-masing akhirnya dipertemukan sekarang, dan ternyata banyak banget cerita-cerita dia yang menarik dan ini perlu diangkat juga. Win, kamu ada nggak momen yang nggak kamu sangka pada saat selama menulis gitu? Pasti banyak. Cuma ada nggak yang memorable banget? Terus misalnya kamu kan dulu sempat ngirim ke Bobo tapi nggak dimuat. Terus kamu sempat nggak ngirim ke media apa gitu? Terus kamu berharap itu ke upload ataupun itu ke publish dan akhirnya jadi ada gitu. Ada nggak? Ada sih, ada. Jadi waktu itu dari kecil itu aku kan suka baca Femina. Wah, dari kecil? Iya, karena itu ada di rumah gitu. Jadi ada di rumah. Aku tuh membaca apapun yang ada di rumah itu. Kebetulan aku sama kakakku beda 10 tahun. Jadi aku masih kecil, dia udah remaja. Jadi aku baca Gadis juga kayak gitu kan waktu itu. Terus di rumah ada majalah-majalah banyak. Nah, salah satu majalah yang aku sering baca itu kan Femina. Terus aku tuh setiap baca itu Winda kecil tuh selalu mikir kayak gini, ih keren ya kayak orang-orang dewasa pakai baju kantoran. Terus kayak mereka udah kerja sendiri, kayak sosoknya orang dewasa tuh kayak keren gitu kan. Terus akhirnya aku tuh selalu punya cita-cita, aku pengen tulisanku dimuat di majalah waktu itu. Itu dari kecil udah ada imajinasi sampai kayak gitu ya? Mungkin kan dulu nggak ada online ya Mbak. Iya benar. Terus akhirnya itu aku sempat kirim tulisan untuk lomba cerpennya Femina gitu. Itu kapan? Itu 2014 kalau nggak salah, kalau nggak 2015 gitu. Oke. Aku lupa. Pokoknya aku sudah beberapa kali nyoba soalnya dan gagal terus gitu kan. Akhirnya suatu hari itu aku cek spam gitu kan. Di biasa ya kan, email itu kan kita ngelihatnya cuma di inbox ya. Spam kan kadang di spamnya apa? Soalnya kan spamnya kadang ngaco ya, kirim dari Burkina Faso lah apa ini apa gitu kan. Dibersihin lah ya, iya. bersih-bersih. Bersih-bersih kok ada email dari Femina gitu. Mengabarkan kalau ini tulisan kamu tuh dimuat. Cerpen kamu dimuat untuk cetak. Cerpennya sudah dikirimkan untuk lomba gitu kan. Untuk dicetak di edisi apa ya waktu aku lupa, pokoknya 2015 gitu. Terus excited dong Mbak gitu, kayak ya ampun akhirnya aku tuh dimuat gitu loh. Meskipun aku nggak menang lomba ya nggak apa-apa gitu. Tapi loh dimuat, happy banget itu. Dan itu tahunya udah dipublish dulu atau jadi kan biasanya kita tahu email itu kan udah lama banget kan? Iya kayaknya itu udah lama gitu. Jadi udah mungkin beda seminggu atau gimana gitu. Lah nggak lama itu aku cek di rekeningku ada uang masuk. Ini uang dari mana? Kok jadi kayak modelnya tuh kayak transfernya bukan transfer kelihatan beritanya misalnya di PT Femina tuh bukan kayak gitu. Jadi aku bertanya-tanya ini apa ya gitu. Uangnya siapa? Jangan-jangan money laundry kayak gitu kan. Kita takut kan. Dapat uang malah takut gitu. Terus begitu aku baca emailnya itu aku kayak berusaha mencocokkan kan. Apakah jangan-jangan ini. Oh benar ternyata. Akhirnya aku cari majalahnya kayak semingguan gitu. 2 mingguan kalau nggak salah kan. Femina tuh aku cari majalahnya. Ternyata memang benar ada tulisanku di situ. Ini ibarat ya kalau ada cerita ada orang itu beli rumah terus dia lupa itu loh. Iya kan? betul. Pokoknya saya kirim. Makanya kan ada orang gitu. Bilang gini apa? Kalau misalnya kirim kerja, kirim apa, kirim WhatsApp ke siapa tuh kirim dan lupakan ya. Siapa tahu aja nyantol. Malah yang digituin malah nyantol Mbak. Iya. Tapi keren banget loh ini tuh. Kita harus kasih apresiasi dulu. Tapi itu salah satu mimpimu yang terchecklist ya? Iya, mimpi waktu kecil. Wah, keren gitu loh. Lumayan ya, main lama ya. Majalah gitu. Tapi ada keinginan lagi nggak untuk dapetin hal yang sama lagi? Mungkin lebih besar lagi gitu. Pengen. Dari dulu itu sebetulnya kepengenannya kan meskipun udah umur segini ya masih pengen sekolah lagi, pengen terbitin jurnal kayak gitu-gitu. Pengen sebetulnya Mbak, tapi bentar dulu ya. Tapi kan tadi balik lagi ke pertanyaan awal, kita juga penasaran kan, Winda kan move nih dari pekerjaan yang settle. Kamu setiap bulanan ada, terus akhirnya memutuskan untuk oke aku cabut, terus akhirnya kamu ada effort lagi untuk mendapatkan bulanan gitu. Apa
hal pertama apa yang kamu lakukan ketika sudah resign gitu? Yang kamu lakukan apa? Kamu ngeplan hidup kamu lagi atau kamu let it fly aja atau kayak gimana, Win? Waktu itu sebelum resign ya, kan resign tuh 1 month notice gitu kan. Nah itu kalau aku udah sebelumnya, kayak sebulan sebelumnya itu udah kayak bingung sendiri gitu loh. Ini sebetulnya kan kalau kita ngomongin resign kan semua orang kan resign, cuman kapan gitu kan. Ini aku banyak ngobrol sama Mbak Nana juga gitu kan. Mbak Nana ya opo iki aku gitu. Kalau aku mau resign apa? Jadi kayak galau gitu maju mundur. Waktu itu aku ingat Mbak Nana bilang, kamu pilih aman atau nyaman? Tuh. Jadi mana yang mau kamu pilih gitu loh, aman atau nyaman? Kalau aman otomatis kita memperhitungkan dari sisi finansial ya, kita nggak munafik ya Mbak ya, butuh duit kan gitu. Kalau nyaman ya aku masih bisa mengerjakan hal yang lain yang memang aku pengenin, karena waktu itu terbatas dengan jam kantor dan pekerjaan kantor. Tapi ya resikonya itu, pendapatannya nggak pasti kayak gitu. Itu sih. Terus akhirnya aku kalau kita bilang itu bahasanya orang Melayu peteng-petengan aja wis gitu. Pokoknya sikat dulu. Iya, kalau itu mama aku bilang gini, diingetin, iya apa enggak gitu. Jangan iya enggak. Tuhan tuh benci sama orang yang ragu-ragu, katanya mamaku gitu. Oh ya wes, berarti aku akan memutuskan satu yang paling aku pengenin, paling berat yang mana gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk resign, dan waktu itu pengennya setelah 5 tahun bekerja dan sekian tahun habis lulus kuliah itu aku nggak sempet rehat sebulan tuh nggak sampai Mbak, langsung kerja gitu. Jadi kayak aku merasa berapa tahun ya itu ya aku udah melakukan banyak hal gitu, pengennya ya sebulan lah paling enggak rehat dulu. Ternyata di hari H itu lucu, itu ada Mbak Nana kok itu. Di hari H aku resign terus gitu ya, sorenya aku ketemu Mbak Nana, dan sore itu aku ditelepon sama calon klien yang nemu kontakku dari temen, Mbak bisa nggak ngerjain ini gitu. Jadi tuh kayak aku baru ini keluar nih kakiku ini. Kamu udah resign kan itu? Iya, di hari terakhir aku resign. Oh my god. 1 Maret 2019. Itu 3 tahun yang lalu ya. Pulangnya itu aku sama Mbak Nana, niat kita adalah merayakan kebebasan. Malah aku teleponan sama kliennya gitu. Tapi akhirnya tetap ke handle atau? Ke handle akhirnya ya itu mungkin rezekinya. Mungkin karena aku enteng hatinya udahan gitu. Itu akhirnya kan bisa jadi klien ngelihatnya juga personalnya Winda kan, dia udah comfort untuk kolaborasi sama kamu gitu ya. Oh menarik sekali. Terus Win, habis itu kan proses nih berjalan kan. Kadang kalau pas lagi sudah ada keputusan gitu ada up and down. Tapi aku lebih mau bahas secara general sih, mungkin lebih ke arah 5 tahun terakhir ini. Kamu sempat nggak kayak ngalami masa-masa surut? Boleh nih diceritain dong Win. Pernah sih, pokoknya di awal aku merasa hidup itu benar-benar dimulai. Itu menemukan hidup benar-benar dimulai. Tipping pointnya waktu papa meninggal. 2015 itu kan mama sakit ya. Aku punya mama tuh sakit dari tahun 98 sampai sekarang, stroke gitu. Dan di rumah itu cuma sama aku gitu. Lah terus 2015 awal tahun kalau nggak salah itu papa mulai sakit gitu, mulai sakit. 2015 akhir November itu papa meninggal. Itu jadi kayak mau nggak mau itu aku gitu. Iya. Harus aku gitu, karena ya siapa lagi? Aku punya kakak tapi masih belum bisa untuk menanggung keluarga, dan aku kalau dibilang siap nggak siap Mbak, nggak ada yang siap kali gitu. Mau nggak mau harus siap. Mau nggak mau, tapi karena terpaksa keadaan gitu. Jadi itu yang ngebuat aku untuk belajar banyak hal, kayak ya aku nggak terlalu kerasan misalnya di suatu hal yang aku kerjakan. Tapi aku selalu mikir oke lah, kita masih bisa menahan, karena aku butuh untuk makan kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa itu terus kan Mbak, karena kalau menahan ya akhirnya dikorbankan apa, kewarasan misalnya kayak gitu. Benar. Duit ada nggak waras juga, nggak happy, itu kan ya sama aja, buat apa gitu. Jadi itulah yang ngebuat dari aku masih bisa bertahan untuk bekerja kayak gitu. Cuman ya memang seperti aku katakan tadi, ada waktunya aku memang harus
move karena aku butuh belajar gitu. Mungkin kalau banyak orang yang rasa bisa sampai di suatu kerjaan sampai 20-30 tahun, ya itu kan beda-beda orang ya. Kalau aku nggak bisa move, terus aku ngerasa aku tuh takut kalau aku nanti tumpul otakku dengan rutinitas yang cuman gitu-gitu, terus kayak nggak ada tantangan, nggak bisa ketemu orang baru kayak rutinitas gitu, itu kadang membunuh kita sih, membunuh ketajaman intuisi kalau nggak diasah tuh ya. Jadi hal-hal seperti itu yang buat aku kayak oke lah, kok aku harus coba yang lain lagi gitu. Karena aku rasa dengan milenial ini 5 tahun bekerja itu udah cukup lama gitu. Rata-rata kan setahun pindah gitu. Ya 5 tahun terus aku resign. Aku merasa kalau aku punya otoritas menentukan waktuku sendiri. Kalau aku bilangnya tuh seringnya kayak jadi bos untuk diri sendiri gitu kan. Itu guyonan sih Mbak sebetulnya awalnya gitu. Guyonan terus menjadi tapi ternyata lah ya juga ya, jadi bos buat diri sendiri. Kalau udah jadi freelancer mau bangun jam 10 pagi, jam 10 siang itu udah siang ya menurut gue ya. Iya. Mau jam 6 pagi, mau kelewas-kelewas di kasur pakai daster, ya udah nggak mau apa-apa. ngerjain sambil di atas kasur pun juga masih bisa gitu. Cuman kan ya semuanya ada konsekuensinya kan akhirnya. Itu jadi itu resign itu juga hal yang mengubah hidupku. Termasuk juga ketika belakangan baru-baru ini aku merasakan putus cinta kayak gitu. Itu juga salah satu. Itu di 5 tahun terakhir juga. Salah satu part yang cukup mengubah hidupku untuk jadi orang yang aku nggak mau jugruk terus-terusan. Gitu. Oke lah, mungkin perasaan orang kan nggak bisa ini ya Mbak, nggak bisa di handle sebaik apapun kita handle perasaan gitu kan. Tetap ada rasa sedih, rasa nggak berharga karena ditinggalkan dan lain-lain. Tapi aku nggak mau membuat itu tuh jadi hal yang membuat aku merusak hidupku gitu loh. Kamu memutuskan untuk kalau aku jatuh 2 meter, aku harus bisa lompat 10 meter kayak gitu. Kayak ya udahlah, patah hati ya udah gitu. Tapi itu sempat kayak bikin ngubah pola pikirnya Winda juga nggak sih? Mungkin beberapa hal yang terjadi tadi, mungkin pas ayah meninggal, kemudian putus cinta gitu. Itu sempat kayak kamu ngerasa aku punya perbedaan antara aku yang dulu dan karena pasca kejadian itu terus sekarang aku menjadi sesuatu yang berbeda bahkan lebih bagus gitu. Pastinya sih ada perbedaan pola pikir. Kalau misalnya aku bilang jadi lebih bagus tuh on the way ya, kita nggak tahu ya, nggak bisa menilai diri sendiri. Mungkin ada orang yang lihat aku kayak kok Winda semakin gini sih gitu. Banyak yang berpendapat gitu. Glow up? Bukan sih Mbak kalau glow up. Kayak kok Winda semakin mungkin kayak kok tambah rebel misalnya, ada yang mikir gitu. Padahal keputusan-keputusan ada lah. Mungkin kalau yang kenal aku dulu kayak Winda tuh ada meneng loh pola gitu. Tapi kan ya orang kan masih ada tipping point itu yang bikin orang berubah itu pasti ada. Dan semua orang kalau bisa jangan sampai ngejudge dong, kan setiap orang ada keputusan masing-masing ya kan. Terus apa yang membuat kamu akhirnya up lagi Win? Kehilangan ayah, apalagi di situ kan kamu harus menanggung sesuatu yang cukup besar. Kemudian kamu sudah membuat dirimu jatuh cinta sama orang, akhirnya kamu jatuh gitu. Terus apa yang bikin kamu tiba-tiba up lagi? Kan itu kan ada masa-masa kamu udah aku di bawah dulu deh. Tiba-tiba untuk bangkit itu kan ada sesuatu triggernya gitu. Apa itu Win? Kalau aku dulu mikirnya yang pertama adalah aku nih punya mama yang harus aku bahagiain. Itu dan harus tanda kutip ya, ini bukan aku menyesal atau apa, harus menanggung hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya aku jugruk kelamaan Mbak gitu. Terus siapa yang ngidupin rumah kayak gitu. Jadi aku nggak bisa lama-lama lah untuk sedih kayak gitu. Aku masih punya realita yang harus aku hadapi adalah bayar tagihan, cari uang untuk makan kayak gitu. Itu yang buat aku kayak ya udah aku harus kerja gitu. Kerja terus kayak aku tuh kayak kepengen di umurku yang sekarang ini itu tuh teman-temanku mungkin udah banyak pencapaiannya, udah menikah dan lain-lain, punya anak dan lain-lain. Aku juga pengen aku tuh bangga dengan diriku sendiri di cara yang berbeda, kayak gitu. Menarik itu sih. Wow. Karena nggak sama lah hidupnya orang. Iya benar. Ya lah, kita nggak bisa dong nyamain antara perjalanan satu orang dengan orang lain. Iya. Oke, kita akan balik lagi habis ini. Penasaran kan? Ditungguin aja.
Oke, kita balik lagi, lanjut lagi ngobrol barengan sama Winda Carmelita. Yo. Tapi kalau misalnya ada orang tadi bilang, oh Winda ini rebel gitu, Winda ini bla bla bla. Kalau aku sendiri ngelihat Winda sekarang lebih dewasa sih. Asik. Serius? Kamu ngerasa gak sih mungkin selama perjalanan yang kamu tempuh 5 tahun terakhir ini juga akhirnya mendewasakan pikiranmu sendiri gitu? Iya sih. Iya gak sih? Pastinya. Ya mau nggak mau emang nggak disadari ya kayak gitu. Tapi kadang nggak ketemu masalah apa gitu pasti. Kayaknya kalau aku dulu mungkin aku akan bereaksi seperti ini. Mungkin kalau sekarang nggak gitu. Akhirnya lebih banyak yang dipertimbangkan juga gitu. Oke. Itu ya ada beberapa perubahan-perubahan yang menurutmu juga jadi keren gitu ya Win. Oke. Perjalanan Winda juga menjadi seorang freelancer ini juga tentunya membuat kamu menjadi Winda yang berbeda juga. Gak cuma dewasa tapi dari menyikapi suatu problem itu kamu juga ngerasa gak sih? Tadi kan sempat bilang nih dulu kalau ada problem kayak gini aku bereaksinya kayak gini. Perubahannya seperti apa Win? Sampai sekarang nih Win. Kalau sekarang itu pasti kita reaktif ya Mbak kalau ada masalah ya. Tapi akan memilih untuk reaktifnya itu seperti apa. Oh, oke. Biasanya kalau misalnya ada masalah terus kita kesel gitu. Itu aku akan memilih dengan siapa untuk aku meminta saran dan mengungkapkan rasa kesalku itu ya. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin ya langsung mungkin akan kalau kita mencucu gitu. Kalau sekarang si gitu. Kamu hold dulu ya. Sebentar gitu. Mungkin aku akan kontak ke temanku ngomel ke dia, ke orang yang tidak tahu gitu kan. Tapi ya udah, yang penting aku tidak langsung reaktif di depan orang yang ada masalah itu. Oke. Terus kamu ada proses, kan tadi sempat bilang jalan itu juga untuk healing, tulis juga untuk healing. Kamu juga lagi dalam proses istilahnya menjaga kewarasan kah? Iya gitu. betul. Soalnya kan transisi itu membuat beberapa orang itu mengalami beberapa hal yang cukup besar gitu, apalagi untuk batin. Nah, cara menjaga kewarasan ala Winda kayak gimana Win? Cara menjaga kewarasan yang aku temukan selama bertahun-tahun itu dan ternyata aku suka jalan kaki kemana-mana. Itu bisa ngerilis ya? Rilis ternyata. Kalau mungkin sekarang trennya bersepeda ya. Aku anaknya kurang sporty Mbak memang. Jadi kalau misalnya orang-orang bersepeda, aku juga kepengen sebetulnya seperti itu. Tapi aku memilih untuk jalan kaki karena itu manfaatnya kalau aku buat aku sendiri adalah aku bisa berolahraga. Oke. Terus dengan jalan kaki itu aku bisa punya waktu untuk diriku sendiri karena jalan kaki itu kan sambil aku dengerin lagu gitu kan. Itu biasanya sehari aku jalan 1,5 jam itu kan lumayan banget kayak gitu. Wow, itu lama banget Winda. Iya, biasanya kayak 7-8 kilo gitu aku jalannya. Itu everyday atau? Kalau dulu tuh sempet setiap hari Mbak aku. Kan juga awal pertama kali aku jalan kaki yang lumayan apa ya kalau orang ngomong lumayan intens lah. Kalau kita intens tapi kalau bagiku ngoyo. Itu karena aku butuh untuk diet gitu. Waktu itu aku overweight, ngaruh ke kesehatan dan kayaknya aku kalau ke dokter lagi untuk minta obat, itu kayaknya aku akan minum obat terus jadi tergantung. Setelah baca-baca aku pikir aku akan menjalankan hal pertama yang paling mudah dilakukan tuh olahraga. Jalan kaki gitu kan. Olahraga paling mudah dan murah ya kan? Murah gitu. Tapi agak mahal sih Mbak, soalnya misalnya kalau jalan terus ngelihat ada orang jual ini pasti beli. Kayak gitu. Tapi kamu membantu perekonomian negara Republik Indonesia, Bu. Betul. Iya. Nggak, kita kan harus lihat dari sudut yang berbeda gitu. UMKM membantu UMKM. Kayak itu jalan kaki terus sampai sekarang pun aku masih suka jalan kaki tapi udah nggak kayak dulu. Maksudnya kalau dulu kan benar-benar ngoyo kan gitu. Ngoyonya karena di masa-masa itu aku cukup stres gitu. Jadi ya dengan pandemi juga, dengan masalah personal kayak gitu, itu stres terus paling rilisku itu ya itu jalan kaki gitu. Banyak hal lah mungkin yang aku lakukan, salah satunya itu jalan kaki. Kalau sekarang karena banyak kegiatan jadi aku menakar sendiri. Kalau aku pagi terlalu capek, nanti siang sampai malam aku udah capek banget gitu. Jadi aku kalau ada waktu luang itu baru aku jalan pagi. Winda nih aku mau tanya, penasaran sih. Sebenarnya apa sih mimpi besarnya Winda yang mungkin lagi ongoing mau dicapai? Dari dulu itu aku pengen
pasti pengen punya bisnis sendiri kayak gitu. Ini udah jalan kan bisnis sendiri? Iya ada, lagi jalan. Lagi gitu. jalan, oke. Itu ada. Terus yang pasti aku di masa depan tuh aku ini klise sih Mbak, aku pengennya hidup tenang. It's okay. Oh, hidup tenang itu sangat bukan klise itu. Iya. Kompleks. Kompleks betul. Soalnya banyak hal yang harus dilakukan ya kan untuk mencapai iya, itu. Betul. Hidup tenang, bahagia itu menurutku ya tenang itu. Iya, ya. Jadi mungkin akan ada aku di masa muda aku akan bekerja sekeras-kerasnya supaya nanti di masa tua aku bisa ya itu leha-leha kalau orang bilang ya passive income gitu. Ya seperti itulah itu. Tenang dan bisa fokus ke diri sendiri gitu. Tapi akan tetap menulis kira-kira. Pasti sih. Ya. Soalnya nulis juga salah satu healing gitu. Iya. Kamu ada beberapa tulisan kan sekarang lebih banyak nulis tentang apa? Lifestyle kah atau? Kalau sekarang itu banyak di parenting karena emang kan di pekerjaanku aku kontributor sebagai penulis di salah satu website untuk parenting gitu kan. Jadi aku setiap hari menulis di situ gitu. Kalau tulisan pribadi sendiri itu lifestyle dan ya personal touch sih. Jadi kayak lebih kalau aku istilahnya slice of life kayak gitu. Oke. Jadi aku menulis journaling juga itu hal yang aku kangen sih sebetulnya journaling. Mungkin karena kesibukan udah lama nggak nulis. Tapi memang perlu disempatkan ya untuk semakin kenal sama diri sendiri kan termasuk bisa melalui tulisan, jurnal juga ya. Jurnal. Terus kamu pengen ada impian nggak pengen nulis apa gitu ke depannya? Horor kek apa? Komik kek, kolaborasi sama siapa gitu? Aku dari dulu tuh kepengen nulis ini Mbak cerita anak. Dongeng anak cerita anak gitu lah pengennya dari dulu memang pengen kayak gitu. Wow, itu keren. Dan itu sekali. sulit banget ternyata. Karena kita harus jadi anak kecil. Iya, kita nggak bisa pola pikirnya orang dewasa. Iya. Dengan bahasa yang dipilih, dengan alur ceritanya itu sulit. Sempat ngobrol juga sama teman yang garap animasi untuk anak-anak gitu kayak. Ya nggak sama dengan cara pikirnya. Bagi kita orang dewasa itu udah sederhana. Tapi bagi anak kecil kan tidak seperti itu. Wah, tapi memang perlu dicoba sih Winda. Kamu mau nyoba kapan? Nah itu dia pertanyaannya. Ini pertanyaan. Kadang kan kalau kita mau set goals itu kan perlu spesifik ya. Terus ada timely juga kan. Nah kira-kira mau start kapan deh Win? Waduh secepatnya harusnya Langsung ya. ditodong nih. Iya pengen. Tapi semoga bisa sih ya. Amin. Soalnya Winda ini punya banyak hal yang bisa diceritakan gitu. Iya gak sih? Pengennya sepakat sama mungkin menciptakan lagu anak juga kayak gitu. Iya, anyway tentang musik. Aku belum nyinggung musik sedikit boleh gak sih? Boleh gak ya? Winda ini aku tuh inget banget Winda itu sering nyanyi sambil bawa ukulele ya gak sih? Gitar. Iya, ukulele, gitar, harmonika gitu. Kamu sudah lama untuk di dunia musik. Sekarang juga anak band kan? Gak disinggung. Band-bandan lagi. Semakin tua malah band-bandan. Tapi emang suka banget di situ. Kalau musik itu awalnya nyanyi di gereja. Ya, pasti anak-anak kecil gitu kan udah dilatih gitu kan kita. Terus masuk SD kelas 5 belajar main gitar. SMP dicemplungkan tiba-tiba harus ikut festival. Jadi dulu itu tugas dari sekolah. Iya, zaman aku sekolah SMP SMA itu aku anak band festivalan banget Mbak. Gitu. Terus karena akhirnya udah nyebar ya sekolah di mana-mana, kuliah nggak punya temen main musik, akhirnya masih kepingin main musik gitu kan. Akhirnya aku akan main gitar sendiri aja sama nyanyi. Dan itu awalnya aku main solo gitu. Tapi ya selama kerja kemarin 5 tahun itu jarang banget main musik gitu. Tapi sekarang udah mulai musik lagi ya? Mulai lagi karena 2019. Ada waktu gitu ya ceritanya. Ada waktu, ada yang ngajak juga, ada maksudnya nggak sendirian gitu loh Mbak. Tapi aku lihat sekarang Winda tuh banyak banget yang dikerjain. Mulai dari usahanya ya kan. Terus nulis juga kan. Pasti kan karena nulis jadi kontributor kan perlu rutin. Terus yang terakhir musik juga. Gimana cara kamu bagi waktu Win? Bagi waktu itu kayak itu pelajaran yang aku dapatkan ketika aku resign sih. Jadi aku bangun pagi itu sudah punya to do list. Jadi tiap hari aku nulis to do list itu.
karena banyak yang harus aku lakukan dan itu tuh cenderung kalau kita ngomong peritilan gitu kan. Peritilan tapi itu penting gitu loh. Itu nggak boleh ada yang kelewat gitu. Jadi aku harus nulis itu pasti udah aku jatah kan tiap hari berapa tulisan. Se-uploadnya, se-nge-reportnya kayak gitu. Terus kerjaan yang ini aku harus apa? Kerjaan yang ini aku ngapain? Kerjaan ini aku ngapain? Jadi aku udah ngeset Mbak jadwal. Makanya aku kadang tuh aku tuh sebel sama diriku sendiri ya. Pada saat aku tidak bisa fleksibel ketika janjian dengan orang. Misalnya gini, janjian sama Mbak Danis nih, terus ada yang batal. Aku tuh kayak kesel banget gitu loh. Duh, apalagi udah sampai di tempatnya gitu. Baru dikabarin. Karena kan dengan aku perjalanan atau apa itu kan aku bisa apa ya, kalau nggak jadi mendingan ya udah gitu. Aku mengerjakan yang lain kayak gitu. Itu sih itu kadang itu aku jujur aku kadang sebel sama diriku sendiri gitu kayak duh cek kaku nih saya udah diwong, aku kadang gitu. Iya. Tapi itu proses sih. Ini aku sama Winda ada sedikit kesamaan tentang hal itu. Ketika gak sesuai sama plan itu, wah kamu Banana juga kayaknya di belakang angguk-angguk nih. Iya benar. Soalnya terus aku kalau aku cukup pagi ya bangunnya kayak misalnya aku jam 6 tuh udah misalnya mau jalan pagi gitu, otomatis jam 7 aku sudah harus di rumah. Masih mengerjakan pekerjaan domestik Mbak, masak gitu-gitulah ya biasa gitu, masak dan lain-lain. Jadi aku sampai jam segini itu harus pekerjaanku udah selesai. Kejar banget ya. Terus setelahnya kalau dulu aku guyon tuh ke teman-temanku gini, kenapa aku misalnya sampai jam 4 harus sudah selesai? Karena sisanya aku mau party, aku bilang gitu. Menarik. Lucu. Maksudnya kayak ya aku harus punya waktu untuk sosialisasi sama temen, ngobrol atau nonton gigs lah dulu waktu sebelum pandemi kayak gitu tuh supaya karena hari-hariku tuh cukup padat. Jadi aku apa ya butuh rilis, butuh bersenang-senang lah kayak gitu. Winda boleh dong dikasih tips versi Winda buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sekarang juga lagi dalam masa transisi, mulai dari dulunya sebagai karyawan mungkin sekarang transisi menjadi seorang freelancer ataupun entrepreneur. Ada nggak tips buat? Kalau tips itu aku ini aja sih, ada salah satu lagu yang aku suka itu lagunya Mumford and Sons. Itu aku selalu bilang ke teman-teman kalau aku presentasi itu Awake My Soul itu punya lirik itu where you invest your love, you invest your life. Jadi itu benar loh menurutku. Ketika kita menginvestasikan apa yang kita suka, yaitu hidup kita di situ. Kita nggak buang-buang waktu ya. Seingat kayak kalau aku gitu ya, seingatku dari aku kecil aku mendedikasikan diriku untuk menulis itu yang aku sukai. Musik juga gitu, tapi lebih besar dinulis kan. Ternyata akhirnya bisa jadi life-ku juga sampai sekarang. Walaupun dulu mungkin kalau orang-orang zaman dulu nulis emang duit itu kok endi gitu. Tapi sekarang ngapain? Sekarang siapa yang nggak butuh tulisan? Ya nggak sih, semuanya butuh. Kan eranya era konten juga. Yes, betul. Aku terima kasih banyak buat waktunya ya Winda. Senang bisa sharing di sini. Seru banget. Semoga bisa ngasih inspirasi buat kita semuanya. Sehat selalu ya Win. Makasih Mbak Danis. Danis Kirana pamit. Dadah.